patah dua patah yang ingin saya sampaikan terkait tentang masalah kematian. Ada dua hadis. Satu hadis bunyinya begini, Pak. Mal maitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwith. Tidaklah seorang yang meninggal dunia di dalam kubur, melainkan orang itu seperti tenggelam. Ketika orang itu tenggelam, yang dibutuhkan adalah keselamatan. Apa salah satu benda yang bisa menyelamatkan orang tenggelam? Ban. Apapun sejenis ban, yang penting apung. Maka orang yang meninggal dunia udah gak ada yang diharap keselamatannya kecuali doa. Doa dari siapa? Wabil khusus doa dari anaknya. Ini kita diundang sekaligus pengajian berbetulan di bulan Rajab. Kita punya saudara, kita punya tetangga, Abang Ilham Bashir ini rela-relain, Pak, ngundang kita bersama sekaligus dijadikan satu dalam pengajian. Tujuannya tidak lain tidak bukan minta sama kita keikhlasan doa dari kita. Emang kalau bisa Bang Ilham sama keluarganya doa sendiri? Bisa, tapi kenapa kita disuruh juga? Kenapa kita dikumpulkan juga? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dalam sebuah hadisnya, "Aktsiru minan nasi bidu'ail khairi." Coba perbanyaklah, minta sama orang itu doa-doa yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Fa innaka la tadri bi aifam huwa yuqbal. Karena kita sendiri pun nggak tahu, Pak, doa dari mulut mana dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya Bang Bashir, Bang Ilham ngundang kita itu tujuannya. Bisa beliau sama keluarganya doa sendiri. Cuman kita diundang tujuannya apa? Barangkali dari mulut kita ada yang dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kosong kita, tujuan kita, niat kita tadi bacain tahlil, semoga almarhum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan zikir tadi. Pak, orang yang meninggal butuh doa dari kita yang hidup. Dalam hadis Nabi, anak soleh dikategorikan anak soleh bukan dia yang bagi duit, bukan dia yang hajiin, bukan dia yang umrohin, bukan dia yang bagi kontrak mulut tiap bulan, bukan. Anak soleh dicirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah waladun sholihin yad'ulah. Itu dikategorikan oleh Nabi anak soleh, anak yang doain orang tua. Oh, doain aja Ustaz, kalau begitu mah jangan bagi, kebangetan juga. Nah, kalau emang ada lebihnya bagi orang tua. Cuman kategori soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala statusnya anak itu yang doain orang tua. Kalau orang tua udah gak ada aja kita dituntut masih doain, apalagi masih ada. Ini kadang-kadang kita suka salah kaprah sih, Pak, orang-orang kita. Kadang ziarah nyampe kemana aja, Pak? Sekeramat-keramatnya keramat, ya orang tua kita, udah kagak ada yang lain. Andai kata setelah orang tua ada keramat ini, keramat ini, keramat ini, masih nomor 2, masih keramatan orang tua kita. Seburuk apapun orang tua kita, dia orang tua kita. Maka udah selayaknya, Pak, udah kagak ada, doain. Ayo dah, karena kita hitung-hitungan. Kita anak belum tentu orang tua, benar gak? Sekarang berapa miliar orang tua ngeluarin dana buat anaknya? Kalau hitung-hitungan gak bisa balas kita, Pak. Nah, sekarang orang tua udah kagak ada, doain aja. Rada pelit, na'udzubillah min dzalik. Apalagi masih hidup itu orang tua, diantepin aja kali buat bocah. Nah, maka ini alhamdulillah satu sisi pelajaran buat kita yang hidup, yang hadir. Kalau orang tua masih ada, rawatin. Orang tua minta apa, usahain. Kita gak buat beli ini guru, usahain dulu. Kalau udah gak kuat baru ngomong sama guru, sama orang tua, ya sama guru ngomongnya. minta biar diringanin. Tuh harapan orang tua yang kagak ada. Kenapa demikian, Pak?
azab kubur, pertanyaan bukan nakir, sulit Pak. Jangan dikira kita kan udah apal, ini udah bocor ya soal akhirat yang bocor, apalagi soal UAS sama UN ya. Itu kan bocor tuh, man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka wa man qiblatuka wa man ikhwanuka. Kalau kitanya bisa begitu jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Quran imami, Al-Muslim wal muslimat ikhwani. Jawabnya lancar. Ya lempengan di dunia, ya lempengan kita lagi sehat begini. Jangankan gitu dah. Ada hadis Nabi SAW bunyinya, man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapin di akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Ini kan kalau kayak gini kita mengucapin gampang banget. Pertanyaannya, ketika sakaratul maut emang bisa mengucapin itu? La ilaha illallah. Masya Allah susahnya Pak. Guru tahu dari mana susah? Lah, liatin aja udah sakaratul maut. Jangan makin dirasain. Itu kenapa Rasulullah SAW sampai bilang lakinu, bimbing, talkin. Tujuannya itu tadi, jangankan kesana Pak, la ilaha illallah. Coba ntar, kali-kali ya, kalau ada orang sakaratul maut coba tanya dah, mohon maaf Pak, Bapak namanya siapa? Kalau agak percaya, tes aja. Ingat apa kagak itu dia namanya? Nama sendiri aja kagak ingat Pak. Kenapa demikian? Ada video-video yang diputar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan di akhir hayatnya apa yang pernah dilakukan selama mudanya, selama baliknya. Boro-boro ingat la ilaha illallah. Maka kita usaha ini, kalau ada family kita, ada keluarga kita udah lagi sakaratul maut, jangan pakai nangisnya berlebihan. Nangis boleh Pak? Boleh sampai marah, cuma jangan pakai berlebihan. Itu orang tua lagi nungguin kita itu, bimbing di akhir hayatnya, ucapin la ilaha illallah. Cuman pelan-pelan kupingnya, jangan dendam buat la ilaha illallah. Romannya pelan-pelan ucapinnya, supaya tujuannya akhir hayatnya la ilaha illallah. Apa sih ganjarannya? Masya Allah Pak. Israel, kenal Israel? Hah? CS-nya siapa itu? Malaikat Israel, malakul maut, ketika menghadiri orang mati, semuanya disobek-sobek sama dia Pak. Fasyaqqa a'dha'ahu, disobek anggota badan kita oleh Israel. Apa tujuan Israel nyobek? Nyari amal kebaikan yang pernah kita perbuat di dunia. Lebah mana sih? Dikorek di hatinya kagak ada, jantungnya kagak ada, robek semuanya. Terakhir Pak, mulutnya dimaafin nama Israel. Ketika dimaafin itu dibuka mulutnya, ternyata ini orang lidahnya nempel sama langit-langit atas mulut. Begitu Pak. Dan ketika diproses, ini orang akhir hayatnya ngucapin la ilaha illallah, nempel lidahnya di atas. Sebab itu tuh tadinya udah gemes banget Israel. Oh, ini mau lombangan begini nih habis ini mah. Pas melihat lidahnya nempel, faghufira lahu, diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang tua begitu, insya Allah udah aman dari meninggalnya sakaratul maut. Udah ngucapin la ilaha illallah, tinggal kita dah bikin acara model begini 1 hari, 2 hari, 3 hari. Emang kita kalau bikin 7 hari ini yang rame Pak, malam pertama rame. Iya, malam kedua ada sepi itu Pak. Malam ketiga rame tuh, orang ada berkatnya. Malam ketujuh apa lagi tuh? Itu rame lagi. Rokok-rokok mah ada itu jelas. Pada habis semua ya. Kita nih Pak, kalau ada tetangga meninggal, jangan makin diundang apa? Takziah datang, doain. Beda sama masalah nikah. Kalau nikah kagak diundang, jangan lagi hadir. Ini bukan curang banget. Iya. Giliran makan kagak diundang. Pura-pura dah. Selamat ya, sakinah mawaddah warahmah. Lo pengantin lo bingung, teman lo lah bukan. Dia hadir aja. Kagak boleh. Kalau kagak diundang mah kalau urusan nikah. Tapi kalau urusan takziah apa? Apalagi tetangga kita, apalagi jamaah kita, kagak usah pakai diundang. Diundang apalagi kagak diundang, kurung hadir Pak, doain. Kenapa? Suatu saat kita akan timbal balik, ada kata keluarga kita yang meninggal dan gak makin diundang ya hadir. Coba kalau perhitungan
biarin, gue nggak diundang. Ntar kalau andai kata meninggal keluarga kita, biarin, dia nggak ngundang gue, biarin aja begitu. Jadi jauh aja. Padahal kan kita mengharapin doa dari orang yang hidup, kita nggak tahu dari mulut mana doa itu diijabah. Makanya kalau ada acara takziah, acara bacain yasin buat almarhum dan almarhumah, hadir. Itu pesan saya. Hadis Nabi, mal maitu fi qabrihi illa kal tariqil mukarris. Pesan yang kedua, satu sisi orang yang meninggal ngarepin kita yang hidup doanya, satu sisi kudu ingat yang hidup sama yang mati. Bisa jadi ini kita malam nahlilin almarhum, besok pagi ditahlilin. Siapa? Bapak duluan, kita belakang bapak. Lah kan bisa jadi, benar kan? Ini artinya pelajaran penting buat kita. Ayo Pak, kita kalau nyalonin RT mah belum tentu kepilih. Bener apa kagak? RW belum lah presiden, soalnya kan gue-nya. Apalagi gitu kan, kagak udah gimana dah, udah ribet. Ya, tapi kalau udah kematian pasti kita merasakan semuanya. Cuman belum wayaknya aja. Ntar kalau udah wayaknya, lagi kita kagak tahu. Artinya pasti itu mati Pak. Kalau kematian ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, ayo dong dari sekarang banyakin amal-amal baik Pak. Buat saya pribadi, buat Bapak juga, ayo apapun, jangan dilihat amal baik itu harus terukur dengan duit. Jangan dilihat amal baik itu harus dilakukan dengan luar biasa. Kecil, ikhlas, nerus, itu udah bagus banget. Daripada banyak cuma dikerjain setahun sekali, lo mendingan kecil tapi istiqomah. Itu yang akan menolong kita nanti. Di mana? Di kuburan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum, kaki itu kita yang akan menjadi saksi selama hidup di dunia. Apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita lakuin, kemana itulah kaki langkahnya. Apalagi Ramadan nih, sering belok dia Pak, ke warteg. Makanya dari sekarang nih ya, yang pada oblak itu tuh, kaki tuh, umurnya kenceng-kencengin itu, khawatir pada belok semua. Kadang-kadang kita ini kalau udah capek, haus banget, naik motor, ya suka belok gitu Pak, tangan gitu kadang-kadang. Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh manggil orang yang berpuasa dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu. Yang beriman yang dipanggil sama Allah, bukan yang agamanya Islam. Banyak orang yang agamanya Islam puasa, kagak. Makanya dipanggil yang beriman. Maka momentum malam ini haul kita sebagai makhluk Allah pasti akan kembali kepada Allah yang hidup. Kalau yang tadi urusan meninggal udah, yang diharapin doa. Sekarang kita yang hidup pasti bakalan mati. Cuman jangan makin ngarep mati. Jangan, ya Allah saya pengen banget mati. Gak usah makin diharap, ntar gak ada. Kenapa? Ada larangannya itu. Jangan kita ngarep kematian gara-gara ada musibah yang terkena kepada kita. Kalaupun berat, penyakit kita berat nih, doa apa? Doanya begini, ya Allah, jika memang hidup saya lebih baik, hidupin saya ya Allah. Ya Allah, jika mati saya lebih baik, matiin saya. Begitu doanya. Ini jangan pasrah banget, ya Allah berat betul penyakit, matiin aja sekarang ya Allah. Jangan begitu. Kalau kita ngarapin diri sendiri buat mati kagak boleh, apalagi nyumpain orang mati kagak boleh. Biar dia mati tuh orang. Jangan. Kita sendiri aja ngarapin mati kagak boleh. Itu doanya tuh. Jangan ini doa, jangan makin baca dah Pak ya. Ngeri juga. Apalagi kalau diisi koma, mati bisa kayaknya ini. Itu terkait doa. Maka kesimpulan daripada tausiah ini, mari Pak kita beramal baik, amal soleh. Terlebih ini bulan Rajab, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum almarhumah yang kita niatkan semua, baik keluarga kita, guru-guru kita, kakek, nenek, moyang kita semua, mudah-mudahan mereka semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'alhum hijaban lahum minan nar. Allahumma ij'alhum hijaban lahum minan nar. Allahumma ij'alhum ba'idan lahum minan nar. Allahumma ij'alhum sitran lahum minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.